Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang kemudian menyebabkan di sektor sosial pertahanan keamanan kita menjadi menurun. Ya. Alhamdulillah, dan ini saya beri kabar kepada kita semua, yang kemudian fokus membela kepentingan rakyat ini, alhamdulillah. Ya, kalau ada yang salah mengira, saya mohon maaf, adalah Menteri Pertahanan kita. Prabowo paham betul situasi ini, kalau kemudian semuanya hanyut, Indonesia akan hancur. Jadi belanja untuk pertahanan keamanan itu, dia tidak mau diganggu. Dan saking seriusnya beliau, hari ini ada kecemburuan para menteri. Kenapa? Karena pemerintah sedang membangun apa yang disebut dengan food estate. Ya, food estate. Ya, kawasan makanan. Kawasan makanan yang ini akan dibangun semua produksi pertanian untuk ketahanan pangan nasional di lahan 165.000 hektar di Kalimantan, dan leading sektornya dipercaya oleh pemerintah kita adalah Pak Prabowo. Bayangkan, yang mau dibangun ketahanan pangan, yang mau dibangun industri pertanian, tapi yang dipercaya menjadi leading sektornya bukan Menteri Pertanian. Yang dipercaya menjadi leading sektornya adalah Menteri Pertahanan Keamanan, Bapak Haji Prabowo Subianto. Apa artinya? Beliau memanfaatkan situasi COVID ini untuk mengambil peran penting, ya, menjaga ketahanan rakyat kita dengan membangun persenjataan yang lebih canggih dan membangun ketahanan pangan. Seperti pidato-pidatonya, jadi dia kalah jadi presiden, tapi dia tidak mau kalah dalam merealisasi semua janji-janji kampanyenya seandainya dia jadi presiden. Apa yang mau saya bilang? Dia mengatakan, saya jadi atau tidak jadi presiden, janji saya harus saya tunaikan. Dan ini sudah terjadi. Pertahanan keamanan dia perkuat, dan sekarang ketahanan pangan juga dipercayakan. Tapi yang menjadi leading sektornya adalah Menteri Pertahanan Keamanan. Lucu kalau orang lihat. Tapi dia memang dengan niatnya yang tulus, tekadnya yang besar, dan dia tunjukkan kesungguhannya, akhirnya dia mendapat kepercayaan untuk menjadi leading sektor pembangunan food estate di Kalimantan dengan luas 165.000 hektar. Jadi beliau benar-benar menunaikan janji kampanyenya meskipun beliau tidak jadi presiden. Itulah kenapa saya masih semangat ada di Gerindra ini. Orang boleh cerita macam-macam di luar. Ada yang kecewa Pak Prabowo kenapa bergabung. Nyata dia melihat, kalau dia tidak bergabung, dia tidak bisa memainkan peranan untuk membela rakyat Indonesia. Karena dia selalu bilang bahwa Sayyidina Ali berkata, kejahatan ini merajalela bukan karena penjahatnya hebat, tapi karena orang baik berdiam diri. Itulah mungkin dia mengambil keputusan yang tidak populis. Dia membuat keputusan dihujat bahkan oleh alumni PA 212. Tapi ternyata yang dia buat jelas-jelas untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, inilah sebenarnya contoh manusia Pancasila itu. Ya, manusia yang berpegang teguh pada ideologinya, ya, pada ideologi kehidupannya terus, kemudian dia mengembangkan kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan kemanusiaan kalau kita lemah? Kemudian dia menjaga persatuan dan kesatuan, persatuan Indonesia, karena dia tahu kalau dia nggak bergabung, Indonesia pasti bentrok. Karena terus terang kita pasti akan siap melakukan apa saja kalau Pak Prabowo perintah pada waktu itu. Dan dia tahu kondisi itu, maka dia tidak mengambil keputusan untuk berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Dia lebih bagus bergabung untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian dia tetap ingin agar
Demokrasi kita tidak demokrasi langsung. Ada surat resmi yang dia tanda tangani bahwa dia tidak setuju ada presiden threshold. Ya. Karena menurut pasal 6 Undang-Undang Dasar 45, calon presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai atau gabungan partai. Titik. Tidak ada selanjutnya diatur oleh undang-undang. Maksudnya, setiap partai boleh mengajukan calon presiden. Dia bikin surat itu. Bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan surat beliau. Pak Prabowo tetap ingin demokrasi ini demokrasi perwakilan. Kemudian hari ini ternyata dia menjadi leading sector food estate. Apa artinya? Pak Prabowo tetap berpikir bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita beliau, kalau beliau berkuasa, beliau akan perjuangkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Di mana ayat satunya bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2-nya, cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Ayat 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hari ini itu makin sering dia ucapkan. Kenapa? Dia sadar betul hari ini perekonomian kita sudah dikuasai orang lain. Anak kita dikuasai orang lain. Dan rakyat kita menjadi budak di negara Indonesia yang kaya ini. Semoga Allah menolong kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang Pak Prabowo tadi, food estate, memang Pak Jokowi juga mengambil kebijakan itu untuk menunjuk leading sektornya itu Pak Prabowo, karena memang itu termasuk dalam misi Pak Prabowo untuk mewujudkan visinya tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Jadi Pak Prabowo memang kalah dalam pemilihan presiden. Tapi kalau kita pernah dengar, dia pernah bilang yang penting yang menang itu bukan tentang saya atau Pak Jokowi katanya. Yang perlu menang itu adalah rakyat. Maka dari itu dia tidak perlu menang nama, tapi diperjuangkannya lah kepentingan-kepentingan untuk kemenangan rakyat. Itu sebenarnya harus bisa kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi menang itu, dan itu akan menjadi pembelajaran bagi kita. Kita tidak perlu menang, kita tidak perlu nampak menang, tapi apa yang kita lakukan itu harus bisa menjadi kemenangan orang-orang yang penting bagi kita. Untuk kasus ini Pak Prabowo, yang paling penting untuk dia adalah rakyat Indonesia.